Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi yang lalu ya. Terakhir kan saya berhenti di contoh fungsi-fungsi yang integrable ya, yang Riemann integrable. Sekarang kita lihat lagi ya. Contohnya ada di buku ya, mungkin Bapak Ibu sudah sempat baca, tapi sekarang kita coba bahas secara lebih detail ya. Di contoh 714 itu kan ya, yang pertama kita diberikan suatu fungsi A, diberikan statement ini ya, bahwa setiap fungsi konstan itu terintegralkan secara Riemann ya. Bagaimana memperlihatkannya ya? Jadi pertama kan kita ambil sembarang fungsi konstan fx sama dengan k ya. Untuk setiap x anggota selang AB. Kemudian di sini kita ambil P sebagai partisi, suatu partisi. Persamaan ini saya rasa jelas ya. Karena apa? Kalau fungsi itu konstan, ya kan ini adalah jumlah Riemann ya. Yang belakang ini kan lebar subintervalnya. Nilai fungsinya itu sampai kapanpun selalu K. Oke. Nilai fungsinya selalu K. Dan total dari jumlah lebar subinterval itu kan sama saja dengan total dari lebar interval A sampai B ya, yang nilainya kita tahu adalah B dikurangi A. Sehingga untuk berapapun, untuk partisi yang bagaimanapun bentuknya, nilai jumlah Riemann itu selalu sama dengan K dikali B min A ya. Oke. Nah, sekarang ya, dari sifat ini kita sudah bisa menduga bahwa nilai integralnya adalah ini, sehingga kita pilih ini sebagai nilai L-nya. Ya, dan kita sebenarnya tahu bahwa apapun partisinya, maka jumlah Riemann-nya itu selalu adalah L. Jadi untuk epsilon berapapun, kita bisa bebas memilih deltanya. Dalam hal ini, kalau di contoh ini dipilih deltanya 1 ya. Ya, kenapa 1 ya? Biasanya untuk ini aja, simplisitas, kemudahan aja ya. Nulisnya biar gampang. Sebenarnya kalau mau diambil deltanya setengah ya, atau deltanya 100 juga nggak jadi masalah di sini. Karena berapapun deltanya, nilai jumlah Riemann dengan nilai L yang tadi kita pilih, itu selalu sama dengan 0 ya. Yang ini kecil dari epsilon ya. Ingat, yang dimaksud delta kemarin apa? Delta epsilon ini adalah norma partisinya ya. Sorry. Delta ini adalah batas dari nilai apa? Dari norma partisi. Jadi untuk setiap P yang untuk setiap partisi P yang normnya kecil dari delta berlaku seperti ini. Gitu ya. Jadi ini seperti yang disampaikan di atas ini kan, bahwa ya, menentukan nilai L itu kadang-kadang dengan menghitung ya nilai jumlah Riemann, kemudian kita menduga. Oke. Ya, nantinya memang nantinya ini ya, kita akan punya beberapa teorema yang nanti bisa digunakan untuk memperlihatkan bahwa suatu fungsi itu adalah terintegralkan secara Riemann ya. Oke. Tapi kita belum sampai ke sana, cuma nanti akan menuju ke sana gitu ya. Oke, kita lanjut yang bagian B ya. Bagian B ini didefinisikan fungsi G dengan domain interval 0 sampai 3. Di mana untuk X 0 sampai 1, nilai G didefinisikan nilainya konstan 2, antara 1 sampai 3 itu didefinisikan nilainya konstan 3. Oke. Kita sudah bisa menduga, ini juga caranya mirip seperti yang di nomor 1 ya. Jadi begini. Kalau ini kan
kita ngitung jumlah Riemann-nya yang bagian ini nilainya adalah 2, ini adalah 6 ya. Karena ini kan 1 kali 2, ini 2 kali 3 kan. Sehingga kita bisa menduga bahwa L-nya itu adalah 8. Oke. Ya, dikatakan kan suggest that we might expect. Jadi dengan perhitungan yang tadi, ya ini sudah memberikan saran yang sangat kuat ya bahwa kayaknya ini nilai integralnya adalah 8 ya. Nah, untuk membuktikan secara formalnya ya, untuk memvalidasi, jadi kita harus tentukan delta ya yang memenuhi syarat integrable tadi yang memenuhi kriteria ini ya, bahwa kalau diberikan epsilon maka setiap partisi yang normnya kecil dari delta itu akan memenuhi sifat ini. Oke. Oke, ini ada langkahnya ya. Langkahnya ternyata panjang juga ini. Ya, mungkin saya rasa nggak perlu kita bahas, tapi saya anjurkan Bapak Ibu bisa mendalaminya sendiri ya. Karena kalau dibahas juga akan tidak mudah gitu. Tapi maksudnya, tapi gini yang jelas bahwa ya ini masih ada kesamaan seperti pola yang di contoh A tadi ya, bahwa pertama kita menduga dulu nilainya 8 ya. Oke. Tapi karena ini fungsinya beda aturan, di sini agak rumit juga ya. Oke, kita lihat contoh yang ini, yang C ya. Hx ini fungsi identitas ya untuk X dalam interval 0 sampai 1 ya. Nah, ini juga kita mau perlihatkan bahwa H ini terintegralkan secara Riemann. Oke. Di sini diberikan suatu trik ya, yang ya untuk menduga berapa nilai integralnya dengan menggunakan suatu ini ya, suatu partisi sebenarnya. Oh, yang di sini adalah memandang suatu ini pemilihan tag-nya ya, yang tertentu ya. Jadi dipilih gini, partisinya di sini sembarang ya kan. Jika II itu sembarang partisi di 01, nanti yang kita tentukan, yang kita mainkan di sini adalah pemilihan tag point-nya ya. Oke. Nah, di sini tag yang dipilih adalah titik tengah. Titik tengah nilainya adalah setengah dari ujung kiri tambah ujung kanan. Oke. Nah, untuk partisi key, untuk ini ya, untuk partisi II, ya, maka kita punya jumlah Riemann, bukan jumlah Riemann-nya, nilai yang di interval ke I tadi ya, di subinterval ke I, itu kan bisa dihitung sebagai ini. Ya. Ini lebar intervalnya, HQI ini adalah tidak lain di ininya. Ya, kalau dalam ilustrasi kemarin, ini adalah tingginya, tinggi kotaknya, ini adalah lebarnya. Jadi jumlahnya sekian. Nah, ketika kita jumlahkan dari ujung kiri sampai ujung kanan, kita dapat nilainya adalah setengah. Oke. Nah, ini adalah nilai L yang disarankan ya. Jadi masih sama ya. Di sini kita masih awalnya adalah menggunakan nilai L dugaan dulu, baru kita validasi bahwa benar nilainya demikian ya. Jadi kita dapat nilai L-nya setengah, kemudian baru langkah berikutnya adalah kita harus menentukan berapa deltanya ya.
Oke. Jadi di sini ya kita mulai pakai partisi sembarang dengan tag-nya juga sembarang ya, dengan bentar, ini masih analisisnya ya. Oke, deltanya belum ada, tapi ini kalau dimisalkan norm P-nya kecil dari delta, oh ya, ini semacam kotretannya ya. Kalau norm P-nya kecil dari delta, terus Q ini adalah suatu partisi yang titik-titiknya sama dengan P, tapi tag-nya itu pakai cara yang pertama, tag-nya diambil titik tengahnya semua, tapi titik-titik partisinya sama dengan P ya. Oke. Nah, karena lebar interval P, karena norma P kecil dari delta, norma P itu kan lebar subinterval maksimumnya ya. Berarti selisih antara titik di P, tag-nya, tag point-nya P dengan tag point-nya Q, itu jaraknya akan kecil dari delta. Gitu ya. Kalau digambarkan saya rasa jelas gini. Saya coba gambarkan dulu. Jadi untuk contoh yang apa ini, yang bagian C ya kalau nggak salah ya. Kita punya ini kan selang AB. Katakanlah partisi P itu di sini adalah X0, X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Gitu ya. Terus yang bawah ini adalah partisi Q, adalah partisi Q ya. Jadi gini, titik-titik partisinya sama. X1 ya di sini berarti X1 juga. X ya, ini sama, posisinya sama. Ini X2 dan seterusnya. Cuma yang membedakan adalah kalau di P, jadi kalau yang atas ini adalah P ya. Itu tag point-nya bebas. Misalkan di sini, ini adalah X1 garis. Terus di sini adalah X2 garis. Sembarang ya. Tapi kalau yang key, itu tag point-nya adalah selalu di titik tengah subinterval. Jadi ini pas tengah-tengah sini, ini pas tengah-tengah. Dan seterusnya. Nah, khususnya gini, kalau kita tinjau sembarang satu subinterval aja, jadi dari XI-1 sampai XI, yang jelas karena norm P kecil dari delta, maka lebar interval ini kecil dari delta. Oke? Karena norma P itu kan lebar subinterval maksimum ya. Jadi kalau kita ngambil sembarang subinterval, pasti nilainya lebih kecil atau sama dengan norma P ya, dan ini kecil dari delta. Nah, sementara yang di bawah, yang Q tadi, ini midpoint-nya adalah dijadikan titik tag-nya, tag point-nya, XI bar. Sementara di bagian P, midpoint-nya misalkan di sini. XI bar ya. Ini yang bagian P ya. Oke. Yang mudah-mudahan nggak ambigu antara XI garis yang atas sama yang bawah ya. Atau gini deh, yang bawah, yang Q, sorry, tadi kan yang P itu pakai notasi P ya. Oke, ya. Salah, harusnya yang atas yang diganti. Jadi yang P ini pakai notasi T baris 1,
ini T2 bar ya. Misalkan ini adalah TI garis. Nah, yang jelas jarak antara TI garis dengan XI garis itu kecil dari delta. Oh, kalau T sama Q nggak usah pakai bar lagi ya. Ini saya mau samakan cara penulisan dengan di buku aja. Jadi misal di sini adalah T1, ini T2. Sementara kalau yang Q ini harus di midpoint ya. Ini adalah Q1, ini adalah Q2. Jadi di sini antara T1 TI dengan QI, TI ini adalah QI ya. Jarak antara keduanya jelas kecil dari delta. Oke. Sementara yang di bagian P jumlah luas satu kotaknya ini berapa? Jadi gini, kalau yang di P kan misalnya, misal di sini adalah interval X I-1 XI gitu ya. Maka tingginya ini tingginya adalah HTI, ya kan? Karena titik sampel yang dipilih adalah TI. Di sini TI ya, tingginya ngikutin. Tapi kalau di bagian Q diambil midpoint-nya kan, titik sampelnya QI. Maka kalau ini dihitung luasnya, dibikin kotak ini, maka ini tingginya adalah HQI. Ya. Oke. Tingginya mengikuti sini. Oke. Nah, sekarang kalau kita hitung selisihnya, ya, ini kan jumlah Riemann dengan partisi bertanda P dengan jumlah Riemann dengan partisi bertanda Q, ya, jaraknya, ya kita ngitung selisih dari nilai mutlaknya adalah ini kurangi ini, ya, TI min QI, ya kan ini digabung kan, terus ini, nah masing-masing ini kan kecil dari delta sehingga ini bisa diganti atau bisa dihubungkan ya. Ini nilai lebih kecil dari delta, deltanya konstan jadi keluar tanda sigma, kalikan ini jumlahnya. Ini totalnya adalah lebar interval yaitu B kurang A ya, atau Xn minus X0 ya. Karena lebar intervalnya 1, kan kita bekerja di selang 01, maka ini nilainya tidak adalah delta ya. Oke. Nah, karena kita sudah memilih jumlah, kita telah memilih tadi ya bahwa kalau aturan tag poinnya adalah midpoint, titik tengah, nilai jumlah rimanya selalu setengah, kita punya ketasaman begini ya, bahwa jumlah Riemann dengan partisi sembarang P ya, jaraknya ke setengah itu lebih kecil dari delta ya, tapi dengan ketentuan tadi bahwa norm P-nya kecil dari delta. Nah, karena kita tujuannya adalah membuat ini kecil dari epsilon, maka yang logis ya, atau yang paling mudah ya, itu adalah kita menetapkan deltanya sama dengan epsilon. Ya. Sebenarnya deltanya mau diambil lebih kecil dari epsilon itu lebih bagus lagi. Misalkan deltanya diambil setengah epsilon, ya bisa saja gitu. Tapi kalau kita mau gampangnya, ya sudah ambil, kelihatan targetnya memang bikin ini kurang dari epsilon ya. Kita sudah punya ini kurang dari delta, ya kalau gitu ambil aja deltanya sama dengan epsilon ya. Ya itu bisa, itu cara berpikir yang paling simpel ya. Oke. Ya. Nah, kesimpulannya menyusul ya. Jadi artinya bahwa eh, kalau ini lebih menjelaskan bagaimana menurunkan atau mendapatkan deltanya ya. Tapi kalau misalkan kita yang diminta untuk membuktikannya, tentu saja ini bukan buktinya ya. Kalau kita membuktikan bahwa ya kita langsung berangkat dengan
Tapi agak susah juga ya, karena ini asal usulnya pakai ya. Oke, tapi ya bisa juga dengan menjelaskan seperti ini ya. Ya, oke, kita lanjut aja ya. Yang bagian D, nah kalau GX ini nilainya adalah eh, sama, dia terdefinisi di interval 0,1, tapi nilainya 0 kecuali di titik 1 per n ya. Jadi kalau X-nya bernilai 1 per n dengan n bilangan asli, di situ nilai fungsinya adalah 1 per n ya, atau sama dengan X ya. Oke. Jadi kalau digambar, itu fungsi G bentuknya begini gambarnya. Jadi di interval 0,1 ya, di titik 1 nilainya 1 ya. Di titik setengah nilainya setengah. Di titik 1 per 3 nilainya 1 per 3 ya, dan seterusnya ya. Di tempat lain gimana? Nilainya 0 ya. Jadi antara setengah sampai 1 di sini 0 semua. 0 ya. Ini muncul 1 ya. Antara sepertiga sampai setengah ini nilainya 0. Tepat di sepertiga nilainya adalah 1 per 3, tepat di setengah nilainya adalah setengah. Nah, sekarang kalau lihat gambar ini, kita mungkin bisa menduga ya, kalau dia terintegralkan berapa limitnya ya. Oke, jadi ya kalau dari gambar kan kita bisa ini seperti limitnya sih 0 ya, jelas ya. Gitu ya. Kita kita bisa bisa pakai ini ya, pakai eh, apa? Ya apa yang sudah kita ketahui ya. Kalau integral Riemann itu menyatakan luas daerah ya. Kalau ini kan nggak ada daerah yang terbentuk. Jadi yang logis kita menduga bahwa nilai integralnya adalah 0 ya. Nah, ya cuma di sini cara pembuktiannya adalah hmm, ya ini juga juga ada triknya sedikit ya. Diberikan epsilon, definisikan himpunan E seperti ini. Oke. Oke, detailnya silakan dibaca sendiri ya. Nanti kalau kita bahas ini terlalu makan waktu ya. Kemudian gini, kemarin kan saya eh, bilang mau kasih contoh fungsi yang tidak terintegralkan secara Riemann ya. Oke, mungkin eh, oke, mungkin mungkin saya skip dulu atau saya simpan dulu ya, tidak tidak jadi sekarang ya.
karena ini membuktikan ketak terintegralannya ternyata juga tidak mudah gitu. Oke. Ya, nggak apa-apa, kita lanjut dulu ya. Tapi nanti kita akan lihat juga contohnya ya. Kalau tadi diberikan contoh fungsinya semua terintegralkan secara Riemann ya, nanti ada juga contoh yang tidak bisa diintegralkan secara tidak terintegralkan secara Riemann ya. Terus alasannya nanti bisa kita lihat mengapa ya. Oke. Sekarang kita lanjut dengan ini ya, beberapa sifat dari integral ya. Oke, ini ada beberapa teorema yang sebenarnya juga bukan sesuatu yang baru ya. Jadi Bapak Ibu saya yakin pasti sudah paham dengan teorema ini ya. Yang pertama ini kan masalah kelinieran ya. Kalau f itu fungsi yang terintegralkan secara Riemann, maka kalau kita punya fungsi baru ya dengan cara mengalihkan f dengan suatu skalar k konstan ya, maka fungsi kf itu juga fungsi yang terintegralkan secara Riemann, dan lebih lanjut bahwa nilai dari integralnya itu adalah k dikali nilai integral fungsi f ya. Jadi seakan-akan k ini bisa loncat keluar dari tanda integral. Nah, yang B ini juga berkaitan dengan atau juga yang kita sebut sebagai kelinieran ya dari integral Riemann. Jadi kalau hipotesisnya f dan g itu adalah dua buah fungsi yang terintegralkan secara Riemann, maka fungsi baru yang didefinisikan sebagai f tambah g, ya ingat mendefinisikan f tambah g itu adalah caranya titik per titik ya. Jadi f tambah g itu fungsi baru yang nilainya atau memetakan setiap x itu ke jumlah dari fx ditambah gx. Nah, jadi f tambah g ini juga akan merupakan fungsi yang terintegralkan secara Riemann, dan lebih lanjut nilai integralnya itu sama dengan jumlah dari integral f ditambah integral g. Oke, jadi yang bagian AB ini adalah menunjukkan atau kita katakan itu sebagai kelinieran dari operator integral Riemann. Nah, yang C ini adalah perbandingan. Kalau kita punya fungsi f dan g yang pada selang AB berlaku hubungan fx selalu kurang dari atau sama dengan gx, maka integral f itu nilainya selalu pasti akan kurang dari atau sama dengan nilai dari integral fungsi g. Oke, ini saya rasa wajar ya, itu kita pasti bisa menerima ya. Nah, ini teorema ini sebenarnya ada pembuktiannya ya, tapi saya skip aja, silakan. Tapi saya anjurkan Bapak Ibu untuk ini mempelajari juga buktinya ya, bahwa itu sesuatu yang bukan otomatis berlaku, tapi ada alasannya ya, ada justifikasinya. Oke, kita lanjutnya. Oke, yang berikutnya ini adalah teorema keterbatasan. Boundaries theorem. Oke. Teorema ini menghasilkan kesimpulan bahwa fungsi yang tak terbatas itu tidak mungkin atau tidak bisa atau tidak terintegralkan secara Riemann. Ya. Bunyi teoremanya itu seperti di 716 ini. Jika f adalah fungsi yang terintegralkan pada selang AB ya, secara Riemann, maka f itu terbatas di selang AB. Artinya sifat terbatas ini merupakan syarat perlu ya untuk suatu fungsi agar terintegralkan secara Riemann. Oke. Suatu fungsi yang anggota RAB yang terintegralkan secara Riemann itu harus ya pasti ada terbatas. Ya, jadi kalau dari sini kita bisa simpulkan bahwa berarti kalau suatu fungsi itu tidak terbatas di selang AB ya, maka dia tidak
terintegralkan secara Riemann. Oke. Oke, ini ada juga pembuktiannya ya. Oke, jadi walaupun saya lewat-lewat, tapi ini tetap saya anjurkan Bapak Ibu untuk ya setidaknya coba untuk membaca bagaimana alur pembuktiannya. Syukur-syukur bisa paham. Nah, ini diberikan suatu contoh ya di 717 ya. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan teorema yang barusan. Ini memberikan contoh suatu fungsi yang di setiap titik, di setiap bilangan irasional dia discontinue dan fungsinya tidak monoton, tapi ternyata dia terintegralkan secara Riemann. Ya, itu namanya fungsi dari Thomai. Domainnya 01, serang 01, dengan aturan, ya ini di subsection 516 mungkin pernah dipelajari dulu ya, bahwa Hx-nya adalah 0 jika X itu bilangan irasional, H0 nilainya 1, Hx adalah 1/n jika X adalah bilangan rasional dengan penyebutnya adalah n ya. Jadi X itu kalau bilangan rasional, itu kan kita tahu bahwa dia pasti bisa dinyatakan dalam bentuk m per n, di mana m dan n-nya itu adalah istilahnya prim relatif ya, tidak punya faktor bersama, atau kalau bahasa kitanya, bahasa sehari-harinya, m per n itu ada bentuk paling sederhana yang tidak bisa disederhanakan lagi gitu. Jadi kalau X itu bilangan rasional dengan bentuk M per N, itu tetapkan bahwa bayangan dari X itu adalah 1/N. Oke. Nah ini dulu waktu di bab 5, saya nggak tahu apakah dibahas atau tidak. Ya, tapi sekarang kita terima aja bahwa fungsi H yang didefinisikan seperti itu akan bersifat kontinu di setiap bilangan irasional, tetapi dia diskontinu di setiap bilangan rasional. Ya. Nah, di sini mau di ya ini tapi buktinya panjang juga ya. Ini contoh ini cuma mau menunjukkan bahwa fungsi H itu ya, fungsi Thomai itu terintegralkan secara Riemann. Ya. Kira-kira berapa integralnya ya? Ya. Jadi kalau kita coba membayangkan gambar atau grafiknya ya, mungkin tidak aneh kalau ternyata di sini muncul integralnya adalah 0. Oke. Ya. Jadi bentuk fungsi Thomai itu ya sulit ya kalau digambarnya ya. Tapi kalau untuk ilustrasinya kan gini. Jadi ya nilainya antara 0 sampai 1. Ya. Jadi H0 nilainya 1, H0 nilainya 1, sini ya. Di setiap bilangan irasional nilainya 0, di setiap bilangan rasional itu nilainya adalah sama dengan penyebutnya ya. Tapi dengan catatan bilangan rasional sudah dalam bentuk paling sederhana. Jadi seumpama ini, ini agak sulit gambarnya. Bentar. Ini nggak pakai skala ya. Saya tulis 1 di sini ya.
untuk bentuk tegaknya satunya di situ ya. Jadi H0 nilai 1. Kalau kita pandang titik setengah, karena bentuk paling sederhana, maka nilainya adalah penyebutnya 2 ya. Jadi setengah bayangannya adalah 2 di sini. Oke. Terus kalau kita punya titik misalkan 1/3, karena bentuk paling sederhana 1/3 nilainya adalah 3. Jadi ini sepertiga bayangan di sini. Kalau kita punya titik 2/3, 2/3 pun bayangannya adalah 3. Ya, ya. Demikian seterusnya ya. Jadi kalau kita misalkan punya titik 6/15, ya. 6/15-nya harus ditulis dulu dalam bentuk yang paling sederhana, di mana pembilang penyebutnya sudah tidak punya lagi faktor sekutu. Ya. Jadi ini bentuk paling sederhana 2/5. Oke. 2/5 itu kan berarti kira-kira di sini. 2/5. Ini bayangannya adalah 5. Ini tinggi di atas sana. Ya, kita bisa lihat bagaimana ruwetnya ya, grafik dari ini. Ya, tapi oke. Kalau dilihat sebentar ya, ini bahkan karena kiriman. Oh maaf, ini salah. Saya tadi ngasih ilustrasinya salah. Ya. Bukan N-nya, tapi seper N hanya itu. Makanya ini agak membingungkan.
Karena kalau begini kan jadi unbounded. Kalau unbounded kan menurut teorema sebelumnya harusnya tidak integrable. Nah, itu gambarnya besar. Ini maksimumnya 1 ya. Ini 1. Kalau kita punya setengah, setengah bayangnya juga setengah. Sini. Sepertiga, bayangannya sepertiga. Bayangnya ada sepertiga ya. 2/3 itu bayangnya juga sepertiga. Karena apa? Yang kita penyebutnya 3, maka bayangannya sepertiga. Ya. Dan 2/3 ini udah dalam bentuk pecahan paling sederhana. Kalau 2/5, misal 6/15. 6/15 itu harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan paling sederhananya. 2/5. 2/5 bayangannya adalah 1/5. Jadi setelah ditulis dalam bentuk paling sederhana, lihat penyebutnya 5, maka bayangannya 1/5. Dan seterusnya ya. Oke. Nah, kalau sekarang masuk akal ya. Jadi di contoh ini diperlihatkan bahwa nilai integralnya adalah 0 ya. Oke, tapi kita nggak akan bahas secara detail. Oke, di sini kita udah ketemu exercise-nya. Kita coba lihat dulu beberapa. Yang nomor 1, misalkan ini ada interval 0 sampai 4, hitung norma. Oke, ini udah. Nomor 2, jika fx dx kuadrat, hitunglah jumlah Riemann berikut. Jika PI punya titik partisi yang sama, oke, maaf Bapak Ibu ya. Kita sambung lagi ya. Bentar. Nomor 2, diberikan fungsi fx x kuadrat dalam interval 0,4 ya. Hitung jumlah Riemann berikut. Kalau PI adalah titik partisinya sama, maksudnya gini, di mana PI ini adalah partisi yang ada di nomor 1 dan tag-nya dipilih sesuai yang ditunjukkan ya. Oke, kita coba yang 2A misalnya. 2A ini kan interval 0,4 dipartisi menggunakan P1 ya. Titik partisinya 0, 1, 2, dan 4.
Oke. Kita gunakan gambar aja. 0, 4 ya. Titik partisinya 0, 1, 2, dan 4. Jadi ada 3 subinterval. Fungsinya X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Ini gambarnya ya. Y sama dengan X kuadrat. Kemudian tag point-nya adalah apa? Titik ujung kiri. Oke, jadi gini. Jadi kalau ini sebagai X0, ini X1, X2, X3, maka selang pertama ini misal tag point-nya kita nyatakan T ya. Maka T1-nya adalah 0, ini T2-nya adalah 1 ya. Jadi T2-nya adalah tepat di X1, T3-nya adalah di X2, dan selesai ya. Maka jumlah Riemannnya adalah lambangnya itu S F P gitu ya. SFP1 ya. Maka SFP1 ini titik koma sini ya. Kita ikuti lambang yang di titik koma ini ya. Ya. Maka ini adalah T1 kali X1 min X0 ditambah T2 kali X2 min X1 tambah T3 kali X3 min X2. T1 nilainya 0 ya. X1 min X0 nilainya 1. T2, T2-nya adalah ujung kiri interval kedua, nilainya 1 ya. 1 kuadrat ya berarti. 1, ini tadi 0 kuadrat, ini 1 kuadrat kali lebar subintervalnya adalah 1. Kemudian untuk yang ketiga, nilai tag-nya adalah 2 kuadrat, lebar intervalnya 4 kurangi 2. Maka nilainya adalah 0 tambah 1 tambah 8 ya. Sama dengan 9 ya. Nah, itu soal nomor 2 ya, seperti itu ya. Yang sisanya saya serahkan Bapak Ibu ya, 3 ini. Ya, cara kerjanya seperti tadi. Nomor 3, tunjukkan bahwa jika F terintegrasi secara Riemann, nah, tunjukkan bahwa suatu fungsi F itu terintegrasi secara Riemann jika dan jika ada L sehingga untuk setiap epsilon ada delta oke. Nomor 3 itu kalau dari kiri ke kanan itu definisinya ya. Oke, nanti kita skip dulu aja deh. Saya agak lupa. Nomor 4, P ada suatu partisi bertanda di titik di selang 03, tunjukkan bahwa oke, ini sulit.
Oke, mungkin kita skip dulu aja ini soal-soalnya. Oke, kita masuk ke ini. Ini tadi yang soal nomor 2. Ini saya sebenarnya juga ingin dibahas, tapi mungkin saya simpan dulu aja ya. Nanti mungkin pertemuan kapan kita akan balik ke sini lagi, terus nanti saya akan minta Bapak Ibu sekalian untuk siapa yang mau mengerjakan ya, tapi tidak sekarang ya. Terus nanti soal-soal yang lain saya coba pilihkan dulu, kira-kira ada yang ini enggak ya, yang ya maksudnya bisa kita diskusikan gitu ya. Oke, sementara kita masuk dulu ke ini deh, ke section berikutnya 7.2, ini fungsi integral, fungsi yang terintegralkan secara Riemann ya. Oke, section ini kita mulai dengan ini ya, kriteria Cauchy 721 ya. Oke, yang berikutnya ini adalah yang disebut sebagai kriteria Cauchy ya. Suatu fungsi f ya dengan domain AB itu terintegralkan secara Riemann jika dan hanya jika untuk setiap epsilon ada eta yang tergantung dari epsilon ya, ada eta positif, sehingga jika P dan Q sembarang partisi bertanda dengan norma keduanya kecil dari eta, berlaku bahwa selisih jumlah Riemann-nya itu kecil dari epsilon ya. Kalau yang definisi sebelumnya kan menuntut ada suatu bilangan L kan. Problemnya kan di situ bilangan L berarti harus diduga dulu berapa ya. Tapi kalau kriteria Cauchy ini memberikan sesuatu yang baru ya. Jadi artinya kita nggak harus menduga nggak harus menduga bilangan atau nilai integralnya berapa ya untuk membuktikan ya. Tapi cukup tunjukkan bahwa ya untuk setiap epsilon itu ada suatu bilangan eta ya yang nilainya tergantung dari epsilon ya. Sehingga kalau P dan Q asal keduanya itu normanya kecil dari epsilon, dari kecil dari eta, maka jumlah Riemann antara keduanya itu hanya berselisih kurang dari epsilon ya. Itu sudah cukup untuk membuktikan, sudah cukup untuk menjamin bahwa fungsi f tersebut integrable, terintegralkan secara Riemann. Oke. Ini jadi buktinya ada bukti ke kanan dan ke kiri ya. Kalau ke kanan, ya, di sini kan f-nya diketahui terintegralkan ya. Artinya dia punya nilai integral ya. Dan kemudian ini saya rasa pembuktiannya juga tidak terlalu rumit, silakan dipelajari. Ujung-ujungnya adalah kita menunjukkan bahwa sembarang dua partisi yang nilai yang normanya kecil dari eta itu akan membuat jumlah Riemann-nya berjarak kecil dari epsilon. Nah, terus yang baliknya ini adalah dengan menunjukkan bahwa yang baliknya ini yang ini ya, yang rame kan. Jadi
kita mau buktikan bahwa F-nya terintegralkan, tapi kita sendiri nggak tahu dulu, tidak tahu berapa ininya, nilai integralnya ya. Tapi kita cuma menunjukkan dengan asumsi tadi, ya. Di ujungnya, ya. Jadi di sini kita di ujungnya menghasilkan nilai integralnya malah ya. Jadi ini mau langkah-langkah sampai sini dia membangun nilai A-nya. A ini terus ujungnya diperlihatkan bahwa nah A ini tidak lain adalah nilai integral dari F ya. Oke. Ya, detailnya silakan karena ini juga berkaitan dengan materi di bab yang sudah cukup jauh ya, di bab ketiga ya. Barisan ini ya, tentang barisan. Jadi nanti kalau mau mempelajari secara detail ya mau nggak mau harus ingat lagi konsep tentang limit barisan. Oke, yang berikutnya ini diberikan contoh di mana kriteria Cauchy ini digunakan ya. Kita lihat dulu di contoh 722, dia adalah fungsi dengan domain 0 sampai 03 ya, interval 03. Oh, ini pakai contoh 714B ya. 714B tadi itu yang dia konstan tapi terputus nih. Yang ini ya. Domainnya 03, antara 01 nilainya konstan 2, antara 1 sampai 3 nilainya konstan 3 ya. Jadi kalau G tadi sorry. Ya, G fungsi yang tadi ya. Misalkan P itu ada suatu partisi bertanda dengan normanya kecil dari delta, maka akan berlaku bahwa ini, ini ada di contoh tadi ya. Oke, tadi karena kita skip, ini kita jadi agak, ya itu skip dulu aja ya. Yang B, kriteria Cauchy dapat digunakan untuk memperlihatkan bahwa fungsi f a b tidak oh ya ini ya. Ya, ini fungsi yang biasanya kalau dipakai contoh untuk memperlihatkan atau untuk contoh sebagai contoh fungsi yang tak terintegralkan ya. Fungsi Dirichlet yang definisinya begini. Untuk setiap X yang rasional nilainya 0, untuk X yang nilainya irasional bernilai 1 ya. Nah, alasan tak terintegralkannya itu bisa diperlihatkan pakai kriteria Cauchy ya. Jadi gini. Ini biasa fungsi yang terkenal ya, maksudnya yang selalu atau sering dijadikan contoh sebagai fungsi yang tak terintegralkan secara Riemann.
Ini saya nggak tahu cara baca namanya itu benar nggak di Reclap gitu ya. Jadi di sini domainnya 0 sampai 1 ya. Efeknya 0 jika X-nya rasional dan nilai 1 atau kebalik ya. Kalau rasional nilainya 1, kalau irasional nilainya 0 ya. Jadi kalau irasional nilainya 0, kalau rasional nilainya 1. Ya, gambarnya sulit ya. Jadi, karena antara 0 sampai 1 ini kan antara bilangan irasional dan irasional kan berdempetan semua, berdekatan ya. Dan antara setiap bilangan rasional tuh ada bilangan irasional, sebaliknya antara bilangan irasional tuh juga pasti ada bilangan rasionalnya. Jadi kalau 0 ya jelas nilainya 1. Ini 1. Setengah nilainya 1 ya. Karena dia rasional ya. Oke. Tapi kalau kita punya bilangan irasional, ya misalnya setengah akar 2, nah, ini nilainya 0. Ya. Supaya di setiap bilangan rasional nilainya 1, di setiap bilangan irasional nilainya 0. Itu contohnya ya. Oke. Nah, kriteria Cauchy bisa dipakai untuk menunjukkan, memperlihatkan bahwa fungsi yang ini, demikian ini tidak terintegralkan secara Riemann. Oke. Alasannya, ya. Jadi, untuk menunjukkan bahwa dia melanggar kriteria Cauchy, kita harus cari suatu epsilon tertentu ya, yang mana walaupun jadi gini, kita harus cari epsilon tertentu yang mana berapapun nilai eta yang kita berikan, yang kita cari atau yang kita uji ya, walaupun norma PQ, P dan Q itu sudah sangat kecil, dibuat kecil dari epsilon, tetapi selisihnya ini, selisih jumlah Riemann selalu lebih besar dari epsilon ya. Cara yang gampang ambil epsilonnya setengah. Kira-kira kenapa kok diambilnya setengah? Kalau lihat gambar grafiknya, kan begini. Kalau kita punya partisi dan kita ambil tag point-nya semua bilangan rasional, maka nilai jumlah Riemann-nya pasti sama dengan 1. Karena kalau kita ambil ya, kalau kita ngambil partisi XI sampai antara X-1 sampai XI, ingat sifat bilangan realnya antara dua titik XI maupun X-1 itu pasti diantaranya ada bilangan rasional. Kalau kita ambil dia sebagai tag point TI, ya, maka kotak di sini tingginya adalah 1. Jadi selama kita membuat partisi P, selama kita mempunyai partisi P yang semua tag point-nya bilangan rasional, maka nilai jumlah Riemann-nya pasti 1. Gitu ya. Walaupun normanya mau dibuat sekecil apapun. Jadi normanya dibuat sekecil apapun nggak masalah. Tetap antara dua titik bisa dicari bilangan rasional. Nah, di pihak lain, kalau kita buat partisi Q ya, yang tag point-nya diambil bilangan irasional, maka jumlah Riemann-nya pasti 0. Ya. Walaupun normanya kita buat sekecil apapun, tapi asal aturan dari tag point-nya selalu dipilih bilangan irasional, maka akan menghasilkan jumlah Riemann-nya 0. Nah, dari situ aja kita lihat ya bahwa selisih jumlah Riemann antara P dengan Q yang dengan aturan tag point-nya tadi seperti itu selalu sama dengan 1.
Ya, lebih besar dari epsilon yang kita tetapkan. Ya. Jadi itu tadi ya. Kenapa kita pilih epsilonnya setengah? Sebenarnya nggak harus setengah ya. Asal epsilonnya diambil lebih kecil dari satu ya, itu sudah kita akan berhasil memperlihatkan bahwa fungsi Dirichlet itu tidak memenuhi kriteria Cauchy. Oke? Oke. Baik, yang berikutnya tuh ini ya, teorema Apit. Oke. Berikutnya ini teorema Apit ini juga memberikan kriteria lainnya dari terintegralan suatu fungsi ya. Kalau kalau Cauchy tadi kan dengan ini ya, dengan memeriksa adanya ini ya, adanya delta ya, yang menjamin bahwa setiap dua partisi bertanda asal normnya kecil dari delta itu selisih jumlah rimanya akan kecil dari epsilon ya. Sementara kalau teorema Apit itu memberikan kriteria seperti ini. Ya. Suatu fungsi f atas selang AB itu terintegralkan secara Riemann jika dan hanya jika untuk setiap epsilon ada dua fungsi, disebutlah alfa dan omega, yang kedua fungsi tersebut itu bergantung ya dari epsilonnya. Ya, di mana kedua fungsi tersebut keduanya terintegralkan secara Riemann, dan di mana fx-nya itu mendominasi alfa ya. Artinya nilai alfa itu selalu lebih kecil atau sama dengan fx, dan omega itu mendominasi f, yang maknanya fx itu kecil sama dengan omega di setiap titiknya. Dan di mana omega min alfa itu adalah suatu fungsi yang nilai integralnya ya, yang juga terintegralkan secara Riemann, dan nilai integralnya itu lebih kecil dari epsilon. Oke. Lagi ngajar Pak.
Nanti bareng ajar. Jadi ilustrasi dari teorema Apit itu begini. Ini misalkan ada fungsi f ya. Y sama dengan fx. Ya. Nah, kalau diberikan suatu epsilon tertentu, jadi cerita gini. Ya. Ini awalnya kan kita nggak tahu nih, fx ini terintegralkan atau tidak ya. Ceritanya kita belum tahu. Tapi ketika diberikan epsilon, kita punya fungsi alfa. Katakanlah ini fungsi ini alfanya. Alfa x dan suatu fungsi omega. Di mana alfa dan omega keduanya adalah fungsi yang terintegralkan secara Riemann. Ya. Yang tadi istilahnya ini ya, f-nya terletak antara ini dan juga omega min alfa terintegralkan secara Riemann dan integral ini kecil dari epsilon. Oke. Nah, apabila hal ini berlaku, maka teorema Apit itu menjamin bahwa f ini terintegralkan secara Riemann ya. Gitu ya. Oke, jadi karena kalimat jika dan jika artinya gini, kalau f-nya itu tapi kalau sebaliknya sih clear ya, obvious ya. Kalau f-nya terintegralkan secara Riemann ya, ambil aja alfanya itu f, omega juga f kan. Ya otomatis ini kriteria berlaku karena kalau alfa sama omeganya sama-sama f ya, ini kan jadi fungsi konstan 0 kan. Fungsi konstan 0 ya integralnya adalah 0 kan, kecil dari epsilon. Gitu. Oke, ini kita lewat. Nah, yang berikutnya ini adalah pembagian atau kelas-kelas dari fungsi yang terintegralkan secara Riemann ya. Oke, tapi ini mungkin saya simpan aja. Pertemuan berikutnya aja ya kita bahas ya. Silakan Bapak Ibu boleh membaca dulu materinya. Jadi ketika nanti di perkuliahan sudah lebih mudah untuk memahami ya. Ya juga ya materi-materi yang barusan kita pelajari juga silakan atau saya anjurkan untuk dibaca ulang ya. Ya, intinya ini adalah ya kan sejauh ini kan kita awalnya kan ini ya baru mendefinisikan keterintegralkan secara Riemann artinya apa, kemudian bagaimana memperlihatkan bahwa suatu fungsi itu terintegralkan secara Riemann atau tidak ya, mulai dari cara yang paling konvensional ya, pertama dengan membuat dugaan dulu nilai integralnya, kemudian divalidasi dengan ini ya kriteria yang ada ini ya, bahwa untuk setiap epsilon ada delta yang kalau setiap partisi yang normanya kecil dari delta mengakibatkan jumlah Riemann F itu jaraknya ke L kecil dari epsilon. Nah, kemudian ini kita lebih maju lagi dengan kriteria Cauchy ya, yang tidak memerlukan dugaan nilai integral, tapi cukup memperlihatkan eksistensi ya, bahwa untuk setiap epsilon ada eta tertentu yang dimana kalau P dan Q keduanya partisi dengan norm kecil dari eta, maka jumlah Riemann-nya, selisih jumlah Riemann antara kedua kecil dari epsilon, itu sudah cukup untuk menjamin bahwa
fungsi F-nya terintegralkan secara Riemann. Ya. Terus yang berikutnya adalah kriteria atau ini ya, dengan menggunakan teorema Apit, bahwa apabila F itu bisa ya untuk setiap F bisa diapit oleh dua buah fungsi yang terintegralkan, yang mana integral dari selisih dua fungsi tersebut nilainya kecil dari epsilon ya, dengan epsilon itu nilai yang sudah diberikan sejak awal. Maka kalau ini terpenuhi, itu sudah cukup menjamin F-nya terintegralkan secara Riemann. Oke. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ya, dengan pembagian atau kita meninjau beberapa kelas dari fungsi yang terintegralkan secara Riemann, itu kita akan lebih mudah ke depannya untuk menentukan fungsi-fungsi mana saja yang terintegralkan secara Riemann, atau setidaknya kalau diberikan suatu fungsi kita sudah bisa mengetahui atau menjamin ya fungsi ini terintegralkan secara Riemann atau tidak ya. Kalau yang menjamin tak terintegralkan secara Riemann tadi ada tambahan ya, yang boundedness theorem ya. Kalau fungsi tak terbatas sudah dijamin tak terintegralkan secara Riemann. Oke. Nah, kriteria-kriteria itu yang kita perlukan ya. Kalau perkara cara menghitung integralnya ya itu beda lagi. Ya, tapi yang kita pelajari di awal ini adalah menentukan dulu apakah suatu fungsi itu terintegralkan atau tidak. Itu dulu ya. Oke. Ya, itu Bapak Ibu sampai ini dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Izin Pak bertanya. Boleh ya. Ini Pak, di teorema 715 di awal Pak tadi. Ya, di bagian sifat-sifat dari integral. Oke, 715 ya. Ya, 715 Pak. Di bagian sifat-sifat integral. Oke. Untuk bagian Pak, yang dimaksud ini sebuah integral batas atas, batas bawah KF. Apakah KF itu sebuah sama-sama fungsi atau sebuah perkalian skalar atau fungsi Pak yang dimaksud di sini? Ya, jadi di sini kan F-nya adalah fungsi dalam selang AB ya, dan K-nya elemen R ya. Artinya di sini K-nya itu skalar. Iya. Sebenarnya K itu mau dipandang sebagai fungsi konstan juga boleh. K itu juga fungsi nilainya konstan. Ya. Sebuah bilangan begitu Pak ya? Ya. Sebuah bilangan Pak ya? Ya, tapi lebih aman kalau kita memperlakukan K ini sebagai skalar aja. Ya. Jadi artinya ya suatu fungsi F dikalikan dengan K itu adalah suatu fungsi KF yang mana aturan pemetaannya itu setiap titik X bayangannya adalah kelipatan skalar K dikalikan bayangan dari F gitu. Jadi lebih amannya perlakukan aja K ini sebagai skalar. Gitu. Intinya adalah kalau K ini skalar boleh ya seakan-akan dia bisa keluar dari tanda integral gitu. Seperti itu Pak. Apakah sudah menjawab atau belum? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke ya. Ya silakan Bapak Ibu yang lain ya kalau masih ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, kalau nggak ada berarti buat hari ini cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi mulai dari ya tadi pembagian kelas dari fungsi-fungsi yang Riemann integrable ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.